Kebetulan juga Deden ini seorang drummer ya. Iya, kadang-kadang suka main drum di Iya, rumah ya. Gitu. gini. Este podcast Hai, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program baru Diskominfo Kota Bontang, yaitu Ngonten. Ngobrol santai tentang apa saja. Ini persembahan dari PPID Utama Kota Bontang. Sekarang saya Fidra lagi berada di satu tempat yang sungguh luar biasa. Ini kalau sebagian orang, termasuk saya pribadi juga, ini adalah sebuah tempat gudangnya ilmu. Di tempat ini bisa terlahir sosok-sosok atau tokoh-tokoh penerus bangsa. Ini adalah tempatnya adalah pubertas perpustakaan Berbas Pantai. Dan saya juga sekarang lagi berada di satu tempat yang sudah ada pemiliknya. Dan ini sahabat saya nih teman-teman. Ada Deden Supriyadi. Halo, semangat pagi. Pagi. Apa kabar, bosku? Baik, sip. Ini saudara saya, teman saya. Dan sekarang dia adalah penguasa dari tempat ini. Gimana kabarnya, Den? Sehat? Alhamdulillah baik. Saya sebenarnya agak sedikit grogi ini manggilnya Deden kah, Bapak kah, Bro, saudaraku kah, atau gimana ini? Boleh lah dikasih, jadi agak-agak biar nggak terlalu sungkan nanti. Iya, santai aja manggilnya. Santai aja Manggil ya. nama juga boleh. Kita kan pernah. Oh iya. Kalau ngomongin pernah. Ini kalau ngomongin tentang nama. Kalau di name tag Deden ini namanya nggak ada embel-embel Deden. Boleh diceritain gitu apa nama Deden itu munculnya dari mana gitu? Iya, jadi tapi saya menyapa dulu nih teman-teman ya. Ya boleh. Jadi saat ini kita berada di perpustakaan ya. Iya. Seperti Fidra tadi sampaikan bahwa ini adalah perpustakaan pubertas namanya. Pubertas itu adalah pusat belajar dan kreativitas. Oh. Ya. Oke. Yang mana di bawah Kelurahan Berbas Pantai. Ya. Kalau tempat ini udah lama nih, Den? Sudah lama sejak 2015, cuman resminya kita SK-kan, di SK-kan sama lurah terdahulu 2017. Ya. Ya, terus kemudian dilanjutkan oleh saya sampai sekarang. Kalau namanya tadi pubertas, pusat pembelajaran dan kreativitas. Iya. Ini semua orang atau khusus orang kelurahan atau masyarakat kelurahan Berbas Pantai saja kah yang boleh nongkrong lah istilah anak muda sekarang nih di tempat ini? Jadi ini namanya perpustakaan umum ya, jadi siapa saja boleh. Baik warga luar Kelurahan Berbas Pantai, Sebontang boleh. Cuman ya memang karena di Berbas Pantai ya dominan ya warga Kelurahan Berbas Pantai, khususnya anak-anak kita. Iya. Kalau waktunya siapa saja juga boleh umum ya. Tapi waktu berkunjung di tempat ini apakah 24 jam? Ya nggak 24 juga. Ya. Jam normal ya, jam kerja sampai sore. Sore ya. Kalau pagi gini masih sepi karena anak-anak pada sekolah. Oh jadi iya, sekolah ya. Nanti mulai jam 1 sampai sore baru ada pengunjung. Kalau dulu zamannya sekolah di rumah itu tempat ini juga kayaknya sepi atau rame nih Pak Lurah? Iya, kemarin ikut menyesuaikan juga. Oh gitu ya? Iya. Oh. Jadi nggak ada sama sekali pengunjung. Karena memang kita ya memang sudah protokol kesehatan ya saat itu dikunci memang. Dan di sini juga sekedar informasi nih teman-teman. Tempatnya lengkap. Ada perangkat komputer, terus juga ada layar monitor yang cukup besar, terus juga ada angklung walaupun agak sedikit angklungnya. Ini lengkap pokoknya ya. Jadi berarti rata-rata pengunjungnya anak-anak sekolah dasar atau sampai SMA bahkan sampai kuliah gitu yang tempat ini? Saat ini masih di tingkat PAUD, SD sama SMP. Ya. Ya, SMA masih jarang sih. Tapi ada pengaturan khusus untuk ininya pengunjungnya. Apakah bisa bersamaan yang PAUD, SD, SMP datang ke sini atau ada agenda khusus atau jadwal? Bebas aja. Cuman ya? Yang selama ini memang kita buatkan jadwal sih. Ya. Seperti anak-anak PAUD itu kita jadwalkan.
Ya. Per hari apa gitu paut ini, terus hari ini paut ini. Ya. Termasuk yang SD juga gitu. Oke. Kembali pertanyaan Oh tadi. iya. Deden. Hmm. Kalau dulu ini ya sekedar informasi juga. Kalau dulu bukan D-E-D-N, D2N, Deden. Boleh lah. Kita mau lebih dalam sealai apa dulu di masa lampaunya Lurah Brebes Pantai ini. Iya, jadi dulu tuh Deden tuh muncul karena apa ya, plesetan nama orang tua sebenarnya. Oh. Karena waktu itu SMA tuh teman-teman pada kita gitu. kan manggil nama bapak, nama orang, iya, nama orang bapak, tua ya, kita. ya, Jadi benar. Jadi saya bilang saat itu, daripada nanti kalian manggil nama bapak saya, kalian ke rumah, bapak saya yang keluar. Udah mulai saat ini nama saya Deden gitu. Oh. Panggilannya Deden. Ya. Nah, dari situ Deden ini udah mulai ini lengket gitu di saya sampai sekarang. Nah, nama kalau hoki juga ya? Iya, dulu kan teman-teman tuh namanya aneh-aneh gitu. Ya. Setelah nama orang tua, ya ada yang namanya kebarat-baratan gitu. Tapi itu nggak melekat sampai sekarang. Iya. Nah, karena nama saya Indonesia ya. Iya. Terus arah ke Jawa Barat. Oh iya. Jadi kan orang Jawa Barat, padahal bukan. Jadi melekat sampai sekarang. Tapi Sulawesi Barat ya? Sulawesi Barat. Iya, sama-sama baratnya. Sama barat ya. Tapi terus terang, tapi namanya Deden itu dari SMP atau SMA itu? Yang SMA. SMA ya? Dulu SMP itu Rego. Rego. Apa tuh? Remaja gondrong atau remaja apa itu Rego? Gak ada kebanyakan ada Rego aja gitu. Ini baru terjawab kalau misalnya nama Deden itu apa namanya dari nama orang tua gitu, pelesetan orang tua, nama bapak ya. Tapi terus terang ya teman-teman, saya dulu mengasumsikan kalau namanya Deden itu dari nama seorang drummer grup band Bunga. Saya dulu kan buka dulu kaset kan. Oh Deden, oh drummer. Kebetulan juga Deden ini seorang drummer ya. Iya, kadang-kadang suka main drum di rumah ya. Gitu. Gini. Itu kan biola itu. Iya. Iya, boleh lah kalau ceritain itu. Kalau ngomongin tentang drum gitu kan, itu masih ada jiwanya. Kata aku sudah luntur ini atau karena kesibukan? Masih sih ya. Namanya apa? Hobi ya. Hobi. Jadi, passion juga. Jadi passion juga. Cuman frekuensinya nggak sekencang dulu zaman kita sekolah. Oh iya. Sampai lulus sekolah berapa tahun lah ya. Terakhir kita eksis kan tahun-tahun 2018 sepertinya. Kita masih aktif main Praja nih. Kayaknya grup Praja ya. Iya. Praja band. Yang pedal 2 ya. Ya kan Fitra kan lu vokalis kita juga. Bukan. Ojo ngono ya. Itu masih Damar. Oh iya. Masih Damar, belum Praja. Siap. Saya Praja cuma kru ini aja, kru angkat-angkat yang per handuk gitu kan buat pemainnya. Iya. Tapi beneran ya kalau misalnya Deden itu seorang drummer. Sampai sekarang masih ada sempat main gitu atau ngisi waktu luang untuk bermain drum gitu? Masih ya, tapi kalau ada acara aja, kalau siap waktunya juga longgar, diajak teman, diajak mereka ya siap. Oh, iya. Kadang ngejob juga ya? Enggak sampai ngejob karena waktunya nggak cukup kalau itu. Lagian juga udah ketinggalan kayaknya. Udah ketinggalan lagu. Iya, stok lagunya gagal ini ya. Kalau genre musiknya dulu kalau boleh dikabarkan ke teman-teman Sobat Kom itu genre musiknya apa ini Pak Deden nih? Iya dulunya sih ya sampai sekarang sih masih ini lebih rock ke ya? pop rock lah. Ngomong tentang masa kecil. Tadi kita lompat-lompat ya, ngobrolnya lompat-lompat dari perpustakaan lari ke nama juga langsung ke lari hobi dan passionnya Deden yaitu main alat musik drum. Tapi dulu katanya sempat juga untuk belajar serius di drum ya. Sempat bergabung ke sebuah lembaga musik atau tempat kursus gitu? Pengennya sih ya. Sejak SMP itu pengen belajar drum ya. Ya. Waktu itu masih kecil-kecil, jadi setiap ada hajatan nikahan, terus lihat ada alat band gitu, rasanya pengen duduk. Dari dulu
memang sukanya ya drama aja gitu. Iya. Jadi waktu kecil ingat saya Iya. panci, tutup panci itu tak gantungin di kaki, simbol itu sebagai simbol. Iya, iya, iya. Jadi iya. udah memang mainan sejak kecil. Iya, iya. Nah SD, SMP cuman bisa ngelihat, karena alat waktu itu masih susah. Iya. Nah dulu karena dulu di Tanjung Laut ya, dulu Karang Taruna sana punya alat band, jadi sempatlah duduk. Tapi sebelum duduk di drum itu ngebayangin dulu musiknya. Kayaknya cak. Dalam hati saya bisa nggak ya? Cak gitu kan. Iya, iya, iya. Nah pas duduk, bismillah. Coba, ternyata bisa. Jadi apa yang ada di feeling saya, dibukul bisa. Wah, alhamdulillah bisa nih. Nah waktu itu pas SMP, ngincar sekolah SMA yang ada alat musiknya. Waktu itu. Dengan NIM yang pas-pasan, coba memberanikan diri ke SMA 2 waktu itu, karena waktu itu SMA 2 udah terkenal dengan anak bandnya, ekskul ya? bandnya, jadi coba ke sana. Ya, alhamdulillah, meskipun dapur paling bontot tapi lulus gitu, jadi siswa SMA 2. Jadi ya pertama yang motivasinya itu pengen main musik aja, pengen main band di sana. Oke. Kalau ingat nggak sih kalau zaman bermusik dulu, musik pertama? Tapi kalau nggak salah ingat ya dulu ketika gabung di grup band SMA Negeri 2, langsung ikut festival kan ya waktu itu ya? Iya. Festival di mana, di Samarinda ya? Itu. Oke. Di Untak. Boleh ceritain nggak ke teman-teman? Iya, jadi ini flashback ke belakang ya. Boleh. Pas remaja nih. Oh ya. Waktu itu kelas 1 ya, kita masih masa orientasi ya namanya ya. Transisi lah ya. Jadi waktu itu infonya Semanda lagi nggak ada drummer nih. Sementara kakak-kakak kelas kita nih yang sudah senior, yang sudah memang band utamanya mau ikut festival gitu kan. Nah sehingga dicari-carilah yang mana nih anak baru yang bisa main drum. Nah kebetulan TU-nya pernah TU di SMP saya juga. Dan saya pernah ngomong ke dia kalau saya pengen cita-cita mau masuk Semanda. Waktu itu saya bilang, Kak, saya mau masuk Semanda, saya bilang. Nah, akhirnya dari informasi situ, kakak tadi, TU kita dulu di SMP, nyampaikan ke guru, waktu itu Pak Samsul ya, guru musik kita ya. Guru musik kita, oh itu ada si ini Supriyadi bisa main drum, infonya. Masih belum pakai nama Deden waktu itu ya? Belum, masih Supriyadi. Masih Supriyadi. Ya, jadi akhirnya dipanggil lah. Saya juga deg-degan waktu dipanggil ngapain nih? Nah, dengan sangarnya Pak Samsul ya waktu itu. Iya. Pendiam sih kelihatannya ya, pendiam tapi besar, serem. Agak seram. Jadi waktu itu saya menghadap beliau, terus ditanyain, Supriyadi benar bisa main drum. Waktu itu saya yakinkan aja beliau. Sementara kan saya cuman nyoba-nyoba aja yang saya cerita tadi ya, di band Karang Taruna itu. Nah, saya yakinkan aja, bisa Pak, saya bilang. Kalau gitu besok malam datang ya. Saya langsung ya. Saja iya senang gitu. Jadi pas selesai udah keluar, saya semangat sekali hari itu, nggak sabar pengen nunggu hari itu gitu. Besok malam. Akhirnya datang malam, waktu itu datang latihan. Kan saya agak telat tuh datangnya. Sementara dari luar udah dengar. Waktu itu kan studionya masih di luar-luar gitu kan. Di teras sekolah. Di teras kalau nggak salah. Teras di depan lapangan itu ya. Lapangan upacara gitu kan. Lapangan upacara. Jadi tahu. dari jauh udah kedengar musiknya. Oh, distorsinya gitaris waktu itu si Aldi. Metal Zone dulu ya. Metal Zone. Mobil Metal Zone. Oh, saya tambah ini nyetan. Grogi juga. Aduh, saya bisa nggak sih aneh. Gabung sama mereka nih, sepertinya musiknya sangar. Saya ini baru pemula gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu mainnya lagu-lagu ini dulu ya, lagu-lagu melo waktu itu, dan sudah sering dengar juga. Dan akhirnya saat itu bisa menyelesaikan. Jadi ya udah dari situ udah sering latihan, terus main di orientasi pertama. Waktu malam orientasi kita itu. Lagunya eksis ya. Yang satunya lagu itu, terus Larasati Dewa juga. Sama Kirana ya kalau nggak salah ya lagunya. Iya, waktu itu pas album baru yang itu. Pandawa 5. Pandawa 5 itu. Tapi kalau zaman sekarang masih
suka ngulik nggak tentang musik-musik zaman sekarang? Yang sekarang zamannya sih kata anak-anak muda sekarang itu zamannya indie gitu. Kalau ngulik sih sudah enggak sih ya. Udah enggak ya? Cuman ya denger lewat gitu aja. Ya. Kecuali kalau ada main baru saya dengerin juga lah sedikit. Yang paling nempel nih, Iya. saat ini nih, lagu yang sering di hummingbird atau suka disenandungkan, entah lagi nyupir atau lagi di kantor gitu atau di ruangan kerja, ya suka dinyanyiin. Oh jadi banding kayak? Apa tuh? Oke, karena di mobil itu cuma ada lagu itu ya. Lagi sering dengerin lagu Last Child tuh. Oh Last Child. Iya. Oh iya. Lagu Ya, apa itu? DT juga masih. Dan terkini ya? Iya. Di mobil ada itu aja, jadi biar nggak ngantuk aja gitu Pak mobil. Oh gitu. Oke, kita lompat lagi nih kalau sekarang perjalanan karir gitu kan. Ya. Apakah memang sudah bercita-cita untuk menjadi seorang pengabdi masyarakat atau di aparatur sipil negara nih, Den? Boleh diobrolin nggak? Kalau dulu sih cita-cita pengen jadi musisi ya. Oh, musisi ya? Iya kan? Tapi jauh ya, kalau misalnya dulu kan anggapan kita ya, zaman-zaman sekolah itu kalau misalnya mau jadi musisi harus keluar minimal ke Bandung nggak ya waktu itu ya? Betul. Ya dulu semasa sekolah kan kena anak band ya, jadi pengennya ya lanjut. Ya pengen juga kayak band-band idola kita gitu ya. Pengen berkiprah di kancah musik nasional lah gitu. Tapi ternyata menuju ke situ tuh nggak gampang. Iya. Iya. Harus memang talenta yang luar biasa, terus modal juga harus kuat juga kan. Gitu harus hijrah juga ke kota yang memang tempatnya musisi ya. Kayak Bandung, Jakarta dan lain sebagainya. Nah, tapi ya sering berjalan waktu ya hidup dijalanin aja gitu. Iya. Lulus SMA terus cari-cari kerja. Ya akhirnya dapat pekerjaan yang membawa sampai ke sini gitu. Dari tahapannya dari nol sama sekali sampai sekarang ini. Penyesuaiannya dulu dari cita-cita. Apakah cita-cita itu membuat seorang Deden itu bersedih gitu misalnya, aduh bagal nih jadi musisi ini, jadi harus melayani masyarakat, apakah itu terjadi pada kehidupan seorang Deden gitu? Enggak sih, nggak ada penyesalan, nggak ada rasa kecewa, cita-cita nggak tercapai, karena itu kan bukan cita-cita apa ya. Maksudnya nggak ini juga apa sesuatu yang kita harapkan terus nggak tercapai, itu nggak membuat saya jadi kecewa. Jadi ya dijalanin aja gitu ya. Jadi dari proses awal, dari kerja dari nol, kemudian kena lingkungan yang sudah ini menyesuaikan di tempat kerja, bergaul dengan teman-teman sampai ke atasan, ya ngalir aja gitu. Jadi dari situ, dari pergaulan, dari kinerja juga ya, yang membawa kita sampai ke sini. Yang mendukung, yang memberikan support sampai ya bolehlah kalau saya secara pribadi bisa mengungkapkan sebuah keberhasilan, pencapaian untuk menduduki sebuah jabatan menjadi pemimpin wilayah di Kelurahan Berbas Pantai. Itu gimana nih, Den? Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Ya kita tunjukin kinerja aja gitu. Ya. Pokoknya kerja baik aja, disiplin. Ya mudah-mudahan orang ngelihat gitu, tanpa kita minta, tanpa kita apa ya, atasan atau yang berwenang juga bisa menyesuaikan, oh si ini Supriyadi mungkin cocoknya di sini gitu. Oh gitu. Oke. Jadi berjalan aja gitu, nggak neko-neko. Ini kalau misalnya ngomongin tentang khususnya untuk di Kelurahan Berbas Pantai, apakah ada program-program khusus yang diciptakan atau diinginkan seorang Deden Supriyadi? Iya. Jadi di Kelurahan Berbas Pantai ini memang awalnya saya di sini udah sampai saat ini udah setahun 3 bulan. Ya saya masih lucu-lucunya ya. Kesini tepatnya 28 Oktober saat itu pelantikan. Tapi karena saya lagi ada di luar kota saat itu, jadi saya dilantik susulan di 2 November kalau nggak salah.
Ya. 2 November 2021. Jadi sejak itu saya udah start, saya pelajarin Brebes Pantai kondisinya seperti apa, kemudian menyesuaikan juga dengan teman-teman internal dulu, Yeah. terus di mitra-mitra saya, Ketua RT, Pak Babin Kantipmas, ketua-ketua mitra yang lain juga menyesuaikan. Kemudian ya mempelajari juga kebutuhan apa yang ini di masyarakat ya di Brebes Pantai ini. Jadi saya utamakan ini untuk tahap awal ini di pendidikan dulu, literasi. Saya literasi, lagi mengembangkan perpustakaan ini yang memang yang awalnya saya infonya memang sudah jalan ya saat itu sudah jalan. Jadi saya minta info ke teman-teman yang pengelola di sini, sehingga apa yang kurang, kemudian apa yang perlu ditambahin saya tambahkan sekarang. Makanya perpustakaan ini kita gas memang ya. Gas full memang. Jadi ya hasilnya alhamdulillah kemarin 2022 kemarin kita berhasil meraih juara 1 tingkat provinsi Kaltim. Wah. Sebelumnya juara 2 ya gitu. Alhamdulillah juara 1 ya. Juara 1 provinsi Kaltim. Siap. Ini kalau ngomongin tentang Brebes Pantai gitu. Ikon yang sangat nempel gitu kalau orang mau Brebes Pantai, kayaknya kurang lengkap kalau misalnya tidak nongkrong di Brebes Pantai ujung gitu, yaitu minum saraba. Iya. Ini apakah ada sebuah inovasi atau sebuah misalnya bikin coffee shop khas saraba? Itu boleh cerita tentang saraba itu, Den? Iya, kalau saraba itu memang sejak dulu sudah ada ya memang ya. Iya. Dari sebelum saya memang sudah ada, dan alhamdulillah sekarang sudah difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, yang mana mereka sudah menempati, teman-teman pedagang ini sudah menempati Pujasera. Kalau dulu sebelumnya kan masih di lahan parkir. Yang tempatnya masih tenda-tenda, jadi masih kelihatan semraut lah. Nah, alhamdulillah sekarang udah menempati tempat yang dibangun oleh pemerintah, Pujasera Mangrove di bawah. Jadi pendekatan kami ke bawah ke teman-teman pedagang itu sebagai perpustakaan pubertas, untuk mengembangkan minat baca masyarakat, kami titip buku di bawah. Di masing-masing stand itu kita titip buku bacaan. Buku bacaan ya? Iya, supaya warga ya pengunjung bisa lebih mudah mengakses bahan bacaan. Ya, paling tidak mereka nunggu-nunggu menu atau ngobrol. Ada yang main HP, ada yang sambil baca gitu. Ya, tapi bukan hanya di Pujasera Saraba, tapi di tempat-tempat lain juga, di rumah-rumah makan yang terkenal di Brebes Pantai ini, seperti Bastino, nggak apa-apa nyebut merek ya. Nggak apa-apa, santai aja. Tempat-tempat makan di Brebes Pantai ini kita juga tempatkan di situ. Titip buku, programnya namanya Serbu. Serbu itu singkatan dari serang buku gitu. Serang buku. Jadi kita menyebar buku ke mana-mana gitu. Biar ya ini sebagai upaya kita untuk meningkatkan minat baca warga gitu. Sempat juga untuk saya pribadi ya, Dan ya, kalau untuk ngebaca itu saya pernah ngamalin 1 hari 1 halaman. 1 halaman untuk baca buku, paling tidak kalau misalnya menarik, diulangin lagi. Ternyata baca buku tuh kita menemukan dunia sendiri lagi gitu kan. Ada dunia di dalamnya, bukan hanya mendengar musik, itu membaca buku juga. Kalau Dan, buku terakhir apa yang dibaca nih? Saya bukan buku nikah ya, bukan ya? Soalnya orang yang tipe nggak rajin baca juga. Jadi saya baca tuh sekilas, apa yang saya dapat udah stop. Karena kalau kebanyakan baca, kalau saya ya kan orang tipenya beda-beda. Beda-beda. Jadi apa yang saya dapat, sementara udah saya tutup dulu. Saya tutup, nggak saya terusin. Oh gini. Ya udah sampai segitu, besok dilanjutin lagi. Jadi kalau mau baca 1 buku 1 hari nggak bisa, nggak cukup waktu juga, terus kemampuan. Tapi banyak kan ada sebuah buku juga yang bisa terkenal menjadi sebuah film kan. Kalau Dan ini akhir-akhir ini suka nonton film nggak? Nonton juga jarang sih ya. Semenjak di perpus ini saya jadi buka-buka gitu, suka ini di. Kalau waktu ini saya buka-buka buku nih, apa yang singkat aja baca gitu. Karena ya itu, karena kita mau motivasi anak-anak pemustaka yang datang ke sini, terus kita sendiri nggak ini kan gimana gitu. Jadi nggak integrity gitu. Jadi harus ini jadi fashion dulu kan. Jadi benar-benar. Biar menyampaikannya juga plong gitu. Kita harus ngasih contoh dulu ke anak-anak.
fasilitasnya udah dilengkapin. Paling tidak siapa yang mau masuk ke sini pun juga udah ngerasa nyaman kan. Iya. Tempatnya ada fasilitas toilet yang bersih juga, buku yang lumayan lengkap. Terus Iya. juga ada playground buat anak-anak di sini juga yang mau main gitu kan. Bisa juga. Ini kalau agenda khusus juga apakah ada, Den? Kalau misalnya ini menjadikan pusat studinya ibu-ibu misalnya di sini, ada memang ya? Iya, jadi dari kalangan apa aja boleh di sini masuk. Iya. Cuman memang saat ini kita lagi fokus ke anak-anak usia SD. Oke. Iya, jadi kita sekarang ini ada program yang sudah berjalan ya, sudah 1 bulan ini ada les komputer pengenalan dasar Iya. Microsoft Word dan Excel Iya. buat siswa SD seberbas pantai. Sudah pantai ya? Iya, itu alhamdulillah cukup antusias ya, sangat antusias anak-anak. Jadi kita batasin dulu 40 peserta pertama. Oh. Kemarin kalau nggak dibatasin banyak tuh. Ya, melibatkan Iya. mana nih, Dan? Maksudnya apakah ada LPK yang terjun langsung ke sini untuk ngebantu atau support kegiatan itu? Nggak ada LPK. Jadi kita berdayakan teman-teman yang punya ya kemampuan keahlian lah. Oke. Kalau komputer kan rata-rata teman-teman bisa lah ya. Kalau Iya. pegawai atau TKD. Jadi dari teman-teman pengelola sendiri yang ngajarin mereka sama Karang Taruna kita juga. Mereka ngajarin ya yang apa yang mereka bisa gitu. Nah, Iya. nanti untuk mahirnya silakan anak-anak itu bisa lanjut di lembaga kursus. Minimal mereka bisa ngetik dulu lah gitu. Paling nggak menyalakan komputer dulu ya, Dan? Ya bisa nyalain. Men-shutdown kan? Iya, karena anak-anak kan main HP juga. benar, Itu benar, keyboardnya benar. juga hampir sama. Oke, Iya QWERTY kan? ya? Jadi Heeh. ya udah sekalian aja kita ajarin dulu. Nanti toh dia masuk SMP udah dapat materi komputer, mereka udah lebih kencang dari teman yang Iya, lain yang Benar. jadi mitra kita di sini gitu. Iya. Ah, Era sekarang ini kan era media sosial. Kalau Kelurahan Berbas Pantai sendiri, apakah juga mengikuti perkembangan yang terjadi di media sosial gitu? ya tentu kita harus ikut lah ya. Ikut ya. Sesekali juga ya saya pribadi sering ngintip-ngintip TikTok. IG teman TikTok, ya sesekali juga TikTok kan. Jadi Iya, nggak iya. ketinggalan ya. Makanya Ntar dulu, saya potong dulu. Ini Deden, saya ngebayangin kalau misalnya ikutin yang di TikTok itu ikut-ikutan joget juga. enggak lah. Oh enggak ya? Cuma lihat aja. Jadi kalau yang suka ya udah di like. Oh. Ada kriteria khusus ya, yang kita nggak usah bahas ini ya. Iya. Saya tuh sering lihat di Instagram atau di media sosialnya Deden tuh suka pakai pakaian gunung ini, pakaian memanjat gunung, pendaki gunung. Itu apakah hobi baru yang tiba-tiba muncul atau gimana tuh, Den? Sebenarnya hobi sudah lama ya. Kan sejak kecil kita pramuka kan. Oh, pramuka. Iya, Terus pramuka. SMA kalau nggak salah ikut KPA ya? Di SMA KPA. Iya, kelompok Jadi pencipta alam. udah memang hobi sejak dulu ya. Cuman baru tersalurkan untuk di medan-medan yang agak berat ya. Ya. Kayak ke bukit-bukit atau ke gunung itu Gunung menangis ya? baru di usia 40. Alhamdulillah kesampaian. Kesampaian deh. Iya. Gunung tertinggi yang pernah didaki seorang Deden Supriyadi apa? Gunung apa itu, Den? Baru sekali sih. Apa tuh? Rinjani itu kemarin. Rinjani. Tahun Oh. 2000 berapa ya? Iya 2021 itu. Oh, Iya, jadi saya waktu pelantikan tuh saya di sana. Oh. Iya, jadi dengerin syukurnya ada sinyal waktu itu. Iya. Jadi kami tuh mendaki sambil dengerin YouTube. Oh. Kok nama kita Streaming ya? disebut ya? Kok nama kita disebut ya? Ya, biasanya kalau yang nggak datang kan nggak disebut kan. Iya. Tapi kemarin tuh tersebut, berarti ya Dilantik. iya dilatih berarti ya, alhamdulillah kita tahu posisinya gitu. Jadi nggak penasaran di mana ya nantinya. Benar. Jadi- benar. Ya senang aja. Pertama tahu informasinya udah di mana, terus apa bisa muncak juga gitu. Oke. Eh, Sebenarnya masih banyak nih mau diobrolin, tapi sepertinya akan tiba waktu ibadah ini ya. Dan boleh kasih wejangan lah. Ya khususnya untuk saya lah sebagai temannya Deden Supriyadi yang bisa diterapin. Tadi sudah kita bisa petik sedikit nih teman-teman, kalau kita itu biarkan saja hidup itu mengalir, biarkan saja apa adanya, tapi kita bisa mengkondisikan dengan menyikapi kita harus disiplin, mengikuti orang yang mengikuti arus yang ada dan tidak memaksakan apa yang ada. Apalagi kehendak pribadi ya, Den ya. Jadi gimana, Den? Boleh kasih wejangan nggak?
Iya. Jadi ini buat kita semua ya, termasuk saya sendiri juga. Jadi bukan nasihat, cuma berbagi aja ya. Jadi kita hidup ini kan semakin berjalan waktu ya, umur nambah-nambah, terus perkembangan juga, perkembangan zaman juga semakin ini, teknologi juga semakin ini, terus yang parah lagi kemaksiatan juga lebih tambah modern juga gitu, pengaruhnya juga semakin dekat ke kita gitu. Jadi benar. Ya bentengi diri aja dengan ya umum lah ya. Kita harus dekat dengan masjid ya, dekat dengan agama, terus bergaul dengan orang-orang yang baik-baik gitu. Kalau zaman dulu kan kita ngeliat anak nakal atau anak yang nggak beres gitu, atau teman-teman nggak beres itu orang yang keluar rumah ya, keluar rumah atau yang nongkrong sampai pagi gitu kan, dari malam atau nongkrong di mana suatu tempat. Kalau zaman sekarang kenakalan tidak nampak, tapi tiba-tiba ada info yang kurang menyenangkan gitu kan, ya mungkin itu bisa disampaikan ya Den ya. Iya, itu tadi jadi perkembangan ini ya, media sosial ya, informasi teknologi. Terus ya makanya saya tuh nggak ketinggalan bergaul dengan teman-teman yang lebih muda gitu, karena dari situ kita bisa dapat informasi yang kita nggak tahu. Begitupun sebaliknya, mungkin ada yang kita tahu terus mereka nggak tahu, kita bisa berbagi ya. Cuman ya itu saya senangnya bermain gaul dengan teman-teman yang jauh di bawah usia saya. Itu banyak contoh ya, kayak media sosial itu, terus ada akun-akun yang yang negatif, menurut saya negatif itu. Jadi ternyata gitu, jadi beritahu astaga, jadi begini tuh sekarang ya, ada ini ya, gini ya sekarang. Jadi makanya ya itu cukup tahu, dan ya mudah-mudahan dari passion kita tanpa kita menegur langsung ke teman-teman, mungkin contoh misalnya kegiatan di outdoor gitu ya, kegiatan lapangan ngecamp atau di mana gitu. Jadi tanpa kita tegur teman-teman itu, jadi ya mudah-mudahan mereka bisa melihat kita ya waktu sholat ya, meskipun kita di hutan atau di mana kita sholat gitu. Jadi bukan apa-apa ya, bukan mau pamer soalim, bukan, cuma itu ajakan gitu. Saya berdoa sih mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum ikut bisa tersentuh lah dengan melihat yang dilakukan, yang teman-teman yang ibadah meskipun posisi dia di mana, karena itu ya satu-satunya benteng sih untuk mengatasi hal-hal negatif. Ini waktu dekat ini apakah ada rencana untuk mendaki gunung mana lagi nih? Ada sih rencananya, cuman masih nunggu fix dengan teman-teman dulu. Bulannya belum tahu. Cuma tahun ini insya Allah ada. Sip. Iya. Dan ini obrolan sebenarnya masih pengen lanjut. Tapi karena waktu juga, nanti kapan-kapan saya pengen kesini lagi. Oke, boleh. Terima kasih Den yang sudah terima saya untuk ngobrol-ngobrol. Semoga selalu sehat, selalu sukses. Amin. Dan teman-teman juga bisa menjadikan ya sedikit inspirasi paling tidak ya. Boleh. Dan kayaknya kurang lengkap kalau misalnya di Kelurahan Brebes Pantai ini tidak nyeruput Saraba sama Bastino ya. Oh, pancingan. Bisa, nanti kita langsung ke Bastino aja. Sambil kita asik. Bawa buku ya. Tapi ada yang puasa. Buku aja sana. Oh, ada puasa. Hari apa nih, Mas Rabu loh? Dibatalin. Puasa Rajab. Oh, puasa Rajab ya. Oke. Dan terima kasih ya. Oke, siap. Baik teman-teman, terima kasih Sobatkom yang sudah menyimak dari awal obrolan di Ngonten, ngobrol santai tentang apa aja lah ya, persembahan dari PPD Utama Kota Bontang. Saya Fidra pamit, sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Iyalah, literasi untuk kesejahteraan. Este podcast